يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان. Ya elah tuh koran. Kita lagi berak sampai berhenti. Bisa begitu. Duit juga ya. Allah. Pelajar kemarin mana dia. Udah kalah batuk nggak usah tidur nih. Pelajaran ya Rob mana dia. Nah, pelajaran hilang, sampai nanggok dulu ada. Pelajaran hilang ya. Udah nih, kemarin udah. Salamah bin Dinar. Oh dia, naruh kitab, nandain kitab kayak duit itu. Orang kaya rata-rata begini deh. Orang kaya kebaca koran ditandain pakai duit. Duit emang lem nih, set. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى عهد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت على أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء الصالحين وجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم فتح من الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما سلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة ثم فتحنا به جميع خيار أمتي حبيبك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah malam 1 keempat tepatnya tanggal 27 Februari 2026 kata orang bertepatan dengan malam 10 Ramadan 1447. Iya, berarti 19 hari lagi itu lebaran nih. Alhamdulillah ganti sendal. Kayak kalau ditimbang itu sendal inti kalau ditimbang asalnya 2 kilo, sekarang tinggal 1,2 kilo ente. Yang paling cepat tipis bagian depan bagian belakang. Sendal yang paling cepat tipis depan ke belakang. Kayaknya pantatnya pada tipis. Biasakan jalan tuh ya jangan sampai sendal ente kemakan. Bisa gak ente jalan sendal gak kemakan? Kalau ente mau cari mau periksa sendal anak, sepatu anak, nggak ada tuh tipis kanan kiri nggak ada, rata dia. Kenapa? Ada kagak pakai. Iya. Betul gak jawaban? Betul, dari mulai baru anda liatin aja. Bisa begitu. Biasain deh jalan tuh napaknya biar bukan barang lagi seimbang. Tak. Arul senyum Arul. Dari mulai SD sampai kawin enggak pernah pakai sepatu. Di mana Arul pakai sepatu? Allahumma ana enggak pernah 17 Ramadan enggak pernah dia pakai sepatu. Enggak pernah dia pakai sepatu, Arul bisa begitu. Ya maafin Ustaz, aneh kan hamba sahaya. Ya. Lu kira zaman Khalifah. Ya saya pembukaan girang. Paham dong. Lucu amat. Lucu. Masya Allah hidup lucu. Tambah umur tambah takut ya. Tadi baca kita
Oh ini dia. Memang nasihat. Nasihat ini gila-gilaan nasihat. Nasihat gila ini yang nggak ada di badan kita semua. Satu di antaranya ada orang yang ngomong bercanda doang nggak diterangin. Kata Imam Wazim, sadar inti ya. Inti kalau mati, ya barang-barang nggak jadi naik. Inti kalau mati barang-barang nggak jadi naik. Tuh, dengan sebab kematian inti. Siapa di negara ente yang dia mati naik barang naik. Beras tadi 7.000 naik 12.000 nggak ada. Sadar diri ente ya. Iya, kalau ente mati nggak ada barang-barang jadi naik. Pasar tuh jadi mahal nggak ada. Kenapa? Inna sya'naka saghir. Derajat ente terlalu kecil, terlalu hina. Karenanya fa'rif nafsak, tahu diri kau ya. Itu nasihat gila itu. Tapi kalau orang berilmu meninggal, terangkat tuh martabat keilmuan manusia. Meningkat kebodohan umat. Tuh beda. Beda ente. Paham ya perbedaan yang terjadi ya? Manusia semakin gelap. Seperti yang kita alami sekarang. Gelap. Kenapa? Karena orang-orang berilmu solehnya udah pada pulang ke rahmatullah, bawa ilmunya masing-masing. Sementara yang menuntut ilmu berkurang. Anda pikir ada apa ini? Karena satu, pemerintah nggak peduli tentang kualitas agama dari rakyatnya. Iya, paham ya? Pemerintah memberikan bantuan kepada Departemen Agama. Tapi ulama agama berkhianat, tidak memberikan ruang buat orang masuk dengan kualitas ilmu yang berbeda-beda untuk menggantikan posisi mereka. Itu yang di otak anak. Paham gak omongan ente? Cari Departemen Agama menerima lawan kerja. Ahli fikih, ahli tauhid, ahli ini. Nggak ada ente. Nggak ada. Penerimaan pegawai baru dengan keahlian masing-masing. Tentu kriterianya ditentukan oleh Departemen Agama. Untuk menunjang mereka meninggal, penggantinya banyak. Ada inti. Tuh satu di antara dosa besar mereka. Nanti datang Allah Ta'ala tuh. Satu presiden sampai menterinya. Menteri Agama terutama bertanggung jawab atas bawahannya. Tuh, Khalifah Harun al-Rasyid tadi enggak sejauh itu. Dia hanya memperluas kekuasaannya dengan ketentaraan yang super kuat. Kemakmuran, kekayaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Yang menyadarkan dia, Imam Al-Fudail bin Iyad. Tobat dia. Yang datang kepada aku, para penjilat. Yang datang kepada aku, para penjilat. Cari orang yang bisa memberi nasihat kepada aku. Sehingga aku menyadari diri akan kerugian yang aku alami. Cari. Dengar katanya ada seseorang namanya Fudail bin Iyad. Panggil dia, nggak ada. Dicari, datang tuh ke rumah Al-Fudail bin Khalifah sama menterinya. Setobat-tobatnya, sahabat tobat-tobatnya. Lihat ketajaman sebuah nasihat dari hati. Di hadapan panglima tertinggi dalam sebuah pemerintahan khalifah. Orang alim saleh, wali Allah berani menegakkan kata-katanya. Kalau sekarang, ntar dulu. Gue kan pengen kemek, gue kan pengen madang, gue kan pengen pakai mobil, gue kan pengen masuk TV, gue kayak pengen dikenal sebagai seorang tokoh agama, tempat perhatian manusia. Najis. Kayak orang pada rusak. Lanjut yang semalam ya. Iya, salam. Bicara tentang pacek. Pacek sama dengan mengkudu. Ya. Kagak ada namanya rujak bebek tanpa pacek. Tapi kalau ente yang kena penyakit penyakit turun berok, makan pacek yang busuk. Makan. Kalau ente kuat baik itu berok ente tuh. Itu pacek busuk. Kalau dia busuk, na'udzubillah. Anda pernah main sami-samitan sama teman-teman pakai pacek busuk, anak-anak kalian aja dibalas pakai tai. Wow.
Ane cari pacek busuk, nah lo makan nih, lempar pakai apa? Pakai plastik. Dianggap tai kali ya, dibalas ane pakai tai. Blebek. Lanjut ya. Pertama yang malam udah ya. Imam Abu Hazim al-Anwar ada dua hal yang kalau kau lakukan keduanya kau dapat di kebahagiaan hidup dunia akhirat. Apaan tuh? Satu, udah pikul sendiri beban yang datang sama diri ente. Pikul tuh beban aneka derita yang ente nggak senangi. Tuh. Paham ya? Pikul beban yang datang ke diri ente dalam bentuk apapun yang tidak kau senangi. Tapi kata-kata yang tidak kau senangi tadi, idza ahabbahullah, hal itu disenangi Allah Ta'ala. Satu di antara banyak contohnya, 1000 contoh ya bisa. Mereka kita milih-milih contoh yang tepat. Ente kan bawa diri beban kemarin. Anda bawa beban ngadepin ente. Tapi karena beban yang ente datang kemari adalah beban yang Allah Ta'ala kehendaki, bahkan perintah Rasulullah SAW, rasain tuh pahit getirnya. Capek ente, kurang tidur, capek, nyari duit, pulang capek. Baru setengah jam, 1 jam istirahat, mesti berangkat ke majelis ilmu. Itu kan beban ente. Tapi sejauh berat beban yang ente alami, tetap Allah Ta'ala cinta kamu. Oh, menangnya di situ. Udah panggul aja beban yang ente nggak senangi. Dimana kata memanggul beban yang tidak kau senangi, tidak kau sukai, dapat kecintaan Allah Ta'ala. Udah. Soalnya mati sahur beban ente, beban sahur lagi anak-anak tidur bangun. Tapi hal itu disenangi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena itu sunnatur Rasul. Beban, tapi Allah telah senangi perbuatan sahur tadi. Wah, 1000 contoh. Alhamdulillah. Lanjut. Wa takrah ma tuhibbu. Ini enggak senang yang ente demenin. Tadi ente suruh panggul beban yang ente enggak senangi. Dengan catatan hal itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Sekarang sebaliknya. Ini enggak demen. Ya, ente enggak demen yang ente senangi. Ente pacaran sama perempuan, demen kebangetan, mesti zina. Contoh kasar. Oh iya, bisa demen ente? Demen? Ente mau zinain nih. Ente demen sama itu perempuan. Tapi, idza kariha Allah azza wa jalla. Apa yang ente tidak senangi, ya, tapi ente demen, Allah telah benci. Paham tuh? Nggak kayak dipikirin tuh sih. Ente nggak demen sesuatu yang ente nggak demen, sesuatu yang ente demen. Sesuatu yang ente nggak demen tapi ente demen, sama Allah Ta'ala kutuk, Allah Ta'ala laknat kerjaan ente. Allah Ta'ala siksa ente dengan perbuatan ente. Ente demen perempuan. Ya, ente mau zinain dia. Tapi Allah Ta'ala murka sama ente. Tinggalkan itu, jagoan. Kalau berarti kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat. Di dunia enggak kena sanksi, di akhirat terbebaskan dari aneka permasalahan. Ya itu doang, nggak ngapain. 2 hal yang apabila kau laksanakan keduanya, kau bahagia di hidup dunia akhirat. Yang pertama, panggul beban apapun yang tak kau senangi. Di mana beban berat yang kau tak senangi tadi dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang sehat, tak kecelakaan. Buta, budak, geger otak, mau makan nggak tahu, mau berak, mau minum nggak tahu, udah marah dia berarti, mau makan sambil mau denger HP. Makan mau dengerin YouTube atau HP kali ringtone apaan tuh lagu-lagu gitu. Nggak dikasih emaknya. Mbak. Yang tadi ya, satu tuh. Tahan, panggul tuh beban berat yang ente alami, yang itu tidak kau senangi. Tapi Allah telah senangi kerjaan berat tadi. Allah telah senangi derita yang kau alami. Dia satu. Kedua, silakan ente kagak demen kepada yang ente demen.
Ente demen perempuan tapi ente nggak demen sama yang ente demen. Anda demen perempuan tapi kagak demen gara-gara hukum agama mengharamkan. Kenapa? Karena Allah cintai itu kerjaan ente yang ente demen tapi dilarang. Allah Ta'ala demen tuh ente tinggalkan. Selesai udah nggak banyak ngomong. Apaan sih kita agak doang terangin ke apaan? Paham nggak? Tuh contoh ente nggak demen, ini perempuan ente demen tapi ente nggak demen. Kenapa? Karena Allah Ta'ala larang ente. Sehingga sesuatu yang jadi kesenangan ente terbentur halangan. Tuh, ente jadi kagak demen sesuatu yang ente demen. Tuh, begitu catatannya, begitu ceritanya, maka Allah Ta'ala cinta kamu. Berapa banyak kesenangan kita hentikan. Karena apa? Karena larangan Allah Ta'ala. Itulah yang Allah Ta'ala cintai. Udah kita demen banget itu. Masih gak paham juga, tanggokan kedua. Nah, kalau deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي الدرك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا والدين. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مدار السنين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين. يا أرحم الراحمين فرج على bijahi Tuhan Rasul dengan wibawa, dengan nama besar, dengan karisma Rasulullah SAW. Bijahi Tuhan Rasul, judlana bil qabul, kabulkan apa yang kami inginkan. Judlana bil qabul. Berilah kemurahanmu untuk menerima apa yang kami pohonkan. Judlana bil qabul. Bijahi Tuhan Rasul, dengan karisma, dengan wibawa, dengan keanggunan Rasulullah SAW. Ya Rabb, judlana bil qabul. Terima apa yang kami pohonkan. Berilah sifat murahmu kepada kami untuk bisa menerima apa yang kami inginkan. Terus, wahab lana. Kalau Rasul berikan pula kepada kami segala permintaan. Terus, Rabbis tajib li amin. Ya Rabb, tolong kabulkan apa yang kami pohonkan. Terimalah ya Allah.
Artinya udah endah-endah banget artinya. Kita nggak ngerti aja kita iyain, bagi ngerti. Yang kita bingung tuh, siapa itu yang nyusun? Ya, Anda suka bingung, ya Rob ini manusia. Iya, doanya permohonannya dengan sastra yang tinggi ente. Iya, kalimatnya sederhana, maknanya luas. Itu sastra gitu ente. Kalimat sederhana, maknanya luas. Kalau kita banyak ngomong, artinya kagak. Ngomong capek, tangguhkan sampai 12.000. Harbate tama. Maneh gila. Ngomong capek-capek sampai 12.000. Nanggok. Tadi ingetin tuh ya. Mau dapati kebutuhan hidup dunia akhirat. Pengen dapati kebahagiaan hidup. Kita buka bahagia beda dengan kekayaan ya. Ini belum pernah jadi orang kaya ya. Cari tetangga itu orang kaya. Sumpahnya enggak nguzubillah ente. Aneh dapetin kurang lebih 50 tahun yang lalu enggak deh. 40 tahun yang lalu dah. Ini orang dulu miliuner ente. Ngerokok depan aneh. Sehat beb. Rokoknya jarum coklat. Duit dia, saham dia diambil di bank, goyang tuh bang. Sahamnya diambil, banknya goyang. Itu diambil gak semua, diambil separuh aja udah goyang tuh bang. Saat itu kejadiannya, aneh pengen bayarin rumah sebelah di Bukit Duri. Gak punya duit. Anaknya ngaji mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mau coba nih, minta seikhlas dia. Ngobrol-ngobrol. Ji, aneh ngomong panggil Ji aja orang kaya-kaya. Ji, kalau ada rezeki bagiannya duit. Aneh ngomong kalau ada rezeki bagiannya duit. Seperak haram. Miliarder ini, seperak haram. Aneh ngajar di madrasah, anaknya ngaji mana? Satu-satunya orang yang ngasih aneh mobil, dulu Suzuki S-Pass, tahu nggak ya Suzuki S-Pass pertama kali keluar. Ustaz, aneh punya mobil Ustaz, baru beli, nih bakal Ustaz. Enggak. Saksinya ada 3 orang. Enggak Ustaz, bener bakal Ustaz. Enggak. Jadi beda bapak, beda anak. Teman Andi bilang, udah meninggal, dua-duanya udah meninggal. Beb, kalau Habib nggak mau, ambil aja Beb, aneh yang nyupirin. Enak banget. Hampir begitu itu, enggak. Kesian hidupnya. Mati gak? Mati kan? Nggak jadi amal soleh uang yang dimiliki. Miliarder itu. Kayak kita Taipan sekarang, naga sekarang. Yang duitnya di atas 600, 750 triliun duitnya. Kalau baru 500 triliun aja belum menjadi naga. Kalau udah mulai mendekati 1000 triliun, apalagi lebih baru naga. 1000 triliun, satu orang punya 1500 triliun. 2000 triliun, tuh naga-naga di Indonesia kan begitu. Makanya semua ada di tangan mereka. Sebentar dia kelaparan ente. Kalau dia mau kelaparan ente. Di Indonesia kelaparan. Kalau mereka mau sebentaran kelaparan. Itu. Kecuali yang mau Allah Ta'ala nggak kelaparan ya. Itu. Sedikit yang ambil berkahnya. Suatu hari jadi Syekh Imam Abu Hazim radhiyallahu anhu rahimah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi asyani wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi asyani wad daraji Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi
asyani wad daraji. Allahumma. Sering ane bilang, tuh agama mengikat ente dari sesuatu yang ente inginkan. Pelajaran yang kita dengar itu bukan kelas kita sebenarnya. Ane juga babak belur ente, tapi ane melatih diri. Kalau ane bisa menyampaikan sesuatu di depan ente, ane sudah harus lebih dulu punya apa? Punya perisai untuk ane punya diri tidak terlibat sebagaimana yang ane sampaikan. Paham omongan ente? Kalau ane bisa berbuat sesuatu dengan omongan-omongan wali-wali besar itu, ane sendiri nggak punya, yang punya diri nggak punya perisai, ane nipu orang lain. Paham? Ane nipu ente, nipu semua. Kalau ane hanya menyampaikan mereka punya nasihat Allahu Akbar, lalu ane membiarkan diri ane, ya, nggak terlibat dari apa yang ane sampaikan, maka ane penipu sesungguhnya. Karena ane melatih diri ane. Tuh, biar ane selalu terikat dengan apa? Dengan apa yang ane sampaikan. Kalau ente bisa dapat, bisa enggak. Tapi anak wajib miliki. Sebab pelajaran itu mengikat anak. Wali-wali besar kasih tahu, ilmu yang ada pada diri seseorang belum dianggap bertanggung jawab kecuali setelah dia sampaikan apa yang diketahui. Ilmu yang ada pada siapapun dalam pandang agama, ilmu agama, yang ada pada siapapun, belum dianggap dia bertanggung jawab dengan ilmu yang diketahui, kecuali setelah dia menyampaikannya. Sejak itu ditanggung jawab. Aneh ngomong ini, tanggung jawab aneh Allah Ta'ala. Itu sudah menyampaikan sesuatu. Sementara ente enggak melatih, mendidik, punya diri. Sebagaimana apa yang dia sampaikan, tanggung jawab Allah Ta'ala. Digeret ke neraka jahanam mana? Tar dulu. Makanya aneh melatih diri aneh dulu. Sampein ke ente. Berarti bareng-bareng main kuat-kuatan. Tuh, tapi yang pasti ente gak kuat. Gak kuat. Nasihat-nasihat orang-orang yang orang-orang begituan. Ane ngeberaniin diri untuk mengikat diri ana. Sehingga nafsu ana selalu dijaring oleh apa-apa yang telah ane katakan. Nafsu ane selalu dijebak oleh apa-apa yang ane sampaikan. Awas ente. Tuh, jadi ane ya lebih waspada. Tuh, bawa diri ane lebih waspada, lebih hati-hati. Tuh, dari ane kasih sih lebih hati-hati. Enggak asal, bisa ngerti ya. Dikatakan kepada Imam Abu Hazim, "Ma maluka, apa hartamu?" Orang besar ditanya, "Ma maluka, apa hartamu?" Hai Imam, "Ma maluka, apa hartamu?" Oke, orang tanya, "Apa hartamu?" Tuh kontrakan 2. Kontrakan 2, motor Beat. Beat yang tahun 89. Ane baru tumben lihat Arul tadi main Jumat kayak motor. Baru tumben lihat Arul main Jumat kayak motor. Dia lah jarak rumahnya cuma 1 kali solpetan sampai kayak motor. Ane kira sih kayak motornya cakep. Kagak. Bek. Ujung-ujung ane lihat didorong. Roll. Nggak punya harteu deh, roll. Itu motor Beat tadi. Itu motor Beat ini betul kan ya? Itu motor Beat ya, bener. Tulisannya bukan Beat, B-E-A-T, Beat. Ke Arul kedek motor kok keringetan nih, gerak-gerak. Anda liatin dari kaca nanti. Anda baru mau nanya, Anda buka pintu. Rul, kenapa Rul? Biasa Ustaz. Didorong aja dulu masih 4-6 meter gitu. Udah nih gak ngeliat, baru bunyi tuh motor. Bisa begitu. Bercanda ya. Kata Alme. Bukan saya ngomong ya. Udah, alhamdulillah. Ada yang tanya kepada Imam Abu Hazim, Salamah bin Anwar Rahmah, "Ma maluka ya Syekh, Imam, apa hartamu?" Gala, aku punya harta. Malani, aku punya 2 harta.
Wah, dahsyat ya Rabb. Alhamdulillah. Satu, al-ghina bima fi yadi anin nas. Al-ghina bima fi yadi anin nas. Makna bahasa Indonesia, bahasa Arab yang paling susah. Aneh enak ya bahasa Arab, enak ini bahasa Arab. Capek nih. Itu permainan kata sisipan. Kalau bahasa Indonesia sisipan. Permainan kata sisipan gila-gilaan. Jadi mesti orang yang rajin ngapal. Al-ghina bima fi yadi anin nas. Aku punya kekayaan yang dua. Satu, sifat tuh enggak butuh kepada sesuatu. Ingat sesuatu apaan saja ya. Sifat tidak butuh kepada sesuatu yang ada di tangan orang. Aku punya harta. Dua, satu, enggak butuh dengan sesuatu yang ada pada milik orang lain. Jangan ngerti itu. Enggak butuh anak. Jadi apa yang ada sama anak cukup. Enggak pernah larak-lirik harta orang udah ada. Tuh aku punya harta dua. Udah jelas tuh deh. Enggak butuh. Yang kedua, wa ya'su mimma fi aidin nas. Kedua, ya'su putus asa dalam makna terbebaskan. Tuh, ya. Sesuatu yang ada di tangan manusia. Pertama, aneh nggak butuh hal-hal yang ada di tangan orang. Paham ya? Tuh orang punya motor, aneh butuh. Pengen punya motor kayak dia. Tuh orang begitu, aneh pengen seperti dia. Udah ada. Tuh, Imam Abu Hazim. Kekayaan dia satu. Yang kedua, al-ya'su bima mimma fi aidin nas. Yang kedua, terbebaskan aku punya diri dari harta orang lain. Aneh nggak ada sangkut pautnya dengan orang apapun yang orang miliki, nggak ada. Wah, kekayaan pantas dibilang kaya. Orang kaya gitu ente tuh. Itu orang kaya ente. Ente kepada hak orang lain nggak tergiur A, nggak tergiur B. Bisa ada multi. Sekarang dengan diri ente, aneh nggak punya rangsangan apapun untuk mendapatkan sebagaimana apa yang orang lain miliki. Udah itu doang. Tapi maaf, ini nasihat wali besar ente ya, jangan diikutin. Ini diikutin. Kok Ustaz nerangin tapi jangan diikutin. Nggak bakal mampu model ente. Nggak bakal mampu. Udah mustahil mampu. Tapi sekalipun demikian, paling tidak jadi perisai ente. Oh begitu. Jajal pelan-pelan. Jangan lihat harta orang. Jajal. Kedua, gak ada keinginan di hati untuk mendapatkan apa yang orang lain miliki. Jagoan ente. Jajal, belajar sebulan, 2 bulan. Jagoan ente. Baru ente rasakan napas ente lega. Gak ada urusan. Tuh aneh kan bahasanya kasar. Gak ada urusan. Ya Allah ya Rob, gak ada urusan. Tuh, itu bahasa anak pribadi. Ya Rob, gak ada urusan. Tuh anak. Ente jajal 2 bulan aja. Gak turun berok ente. Tuh aneh ya Rob, cuma ngapain? Enggak ya Rob, gak ada. Tuh aneh sama Allah ya Rob, enggak. Ya Rob maaf ya Rob, gak ada urusan ya Rob. Karena aneh buang, gak ada urusan ya Rob. Itu. Aneh, waduh. Paham maksudnya ya? Ente hidup jangan. Tuh, kalau istilah sekarang orang terobsesi ya, gitu ya. Jangan kepada hal-hal yang bukan milik ente ya. Jangan pula dirangsang ente punya diri untuk mendapatkan sebagaimana yang orang miliki. Nggak ada urusan. Jalani kewajiban ente, dagang, kerja, kuli. Apa aja minta Allah Ta'ala buat ibadah. Jagoan orang bisa begitu. Udah cari. Gagak dapetnya dapat. Kalau ente niatkan tenaga ente jual jasa, nggak dapatnya dapat ente. Tuh Allah Ta'ala punya ampunan buat ente. Keringat demi keringat yang bercucuran tuh ampunan Allah Ta'ala buat ente yang berbuat. Sebab nilainya ibadah. Agama berharap agar kalian yang bertuhankan kepada aku, bersyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW punya nilai dalam hidup. Sehingga langkah demi langkah tabungan kamu.
Kapan tabungan dibagi? Ketika kau mati, kau lihat tuh tabungan. Bahkan kau menyesali diri, tabungan pun sedikit dikitnya, nyesal akhir-akhirnya. Kalau kata Imam Al-Hasan Basri, semua makhluk yang baik ketika mati menyesali diri. Semua makhluk-makhluk yang baik, apapun dia, bagaimana dia, semuanya menyesal. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang dia harus gapai itu kebaikan, dia abai atau dilalai pada saat itu. Sehingga lolos kebaikan yang harusnya digapai. Tuh kata Imam Basri. Sejahat-jahat manusia pastikan menyesali diri. Kenapa aku lakukan perbuatan jahat? Tuh kata Imam Hasan Basri. Nangkep udah sih? Aneh gak berasa kok. Enggak, aneh gak tahu. Udah nangkep udah. Ini jangan bercanda. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekarang malam 10. Malam 17 Ramadan jatuhnya malam apa? Hah? Malam 1 depan. Kemek rame-rame. Iya, tepuk tangan ente. Dia enggak tahu duit dia juga. Jadi malam 1 depan, malam 17 Ramadan, baru ente, martua ente bawa kemari. Ipar ente, Kang Ojek suruh buka sini, Kang Ojek. Buka di sini kenapa nih? Buka, nggak apa-apa, ajak semua kemari buka. Buka di sini emang kenapa? Itu jadi malam 1 depan insya Allah kalau di umur ya, buka puasa barang mana di sini. Iya, udah ngerti itu ya? Udah tiap tahun begitu. Udah berapa tahun sih kita begitu? Ada 6 tahun ya? Ada gak 6 tahun? 4 tahun? 4 tahun? Perasaan belum ada lahir udah begitu. Malam Sabtu besok insya Allah ya, usahakan setengah jam atau seperempat jam paling kepepet udah sampai di sini. Itu dia. Lewat seperempat jam, maaf, nasi sudah habis. Bapak ini taker, paling yang datang sekian orang. Orang udah makan selesai baru pada lari dari ujung. Ini udah naik ke atas, pada lari. Maksud nasi udah habis. Bilang ambil tuh sisa tuh 1 nampan 2 nampan kemarin tuh ada yang ketinggalan sih tuh. Udah 6 orang deh masuk deh, kasih di 1 nampan berenam datang lagi. Nanya, masih ada gak? Nah teriak dari lantai 2, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad daraji ya Rasulullah ya Rafi asyani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Allahumma kalau berbetulan ente dengar orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala, wali Allah, ada seperti kayaknya duniawi, jangan-jangan ente merasa bersangka sama dia. Banyak ente wali-wali mewah-mewah ente.
Ya. Itu mobil apa tuh? Beli. Itu mobil apa tuh? Beli. Didemen, beli. Ente jangan berusaha kami dia di orang dunia, jangan ente. Banyak wali-wali ente. Gila. Itu beli. Itu mobil apa itu? Beli. Kasih duit, beli, bawa. Kemana kagak? Tuh anak siapa itu? Ya wali sesat. Panggil. Ya. Panggil. Udah kawin belum? Belum, Ustaz. Udah punya anak belum? Belum. Punya suami masih ada. Bunuh suamimu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lebih awal ya. Oh, besok malam minggu ya? Agak telat sedikit, wajar dah jam 11. Anda kan lagi ikut olahraga itu tuh di Senayan. Jam 4 sore sampai jam 7 ini di Senayan. Lari bersama. رمضان عالباب افتح يا ولاد اهو جه يا ولاد جه بعد غياب وشهور حرمان اهلنا رمضان اهلنا رمضان اهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن اهلا رمضان اهلا شهر الغفران اخي والله بعودة يا رمضان رمضان عالباب افتح يا ولاد اهو جه يا ولاد جه بعد غياب وشهور حرمان بابا هاتلي فانوس رمضان على ايدك ابوس حبيبك انس هيبقى تعلان وانا دغري صريح من غير تلميح هات اللحلح لفانوس رمضان يا الله خدوا اي فلوس واشتروا كده احلى فانوس بس ما تنسوش ختم القرآن اهلنا رمضان اهلنا رمضان اهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن انا لو احكي عليه رمضان انا اوصف ايه رمضان يكفي في ليالي نزل لي القرآن جيت 30 يوم رمضان وفي ايد الصام وقنا بابلكم ويا بيت رمضان اهلا بالضيف رمضان ابو دم خفيف ابو قلب نضيف عمنا رمضان اهلنا رمضان اهلنا رمضان اهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن شهر التراويح ذكر وتسبيح وإله بينادي يقول يا عبادي أنا الرحمن ليه نأذي جار بصدر بالنار ده نبينا وصى وقال وتوصى بسابع جار شوفوا لو محتاج لأي علاج واديله قرشين لو كان تعبان أهلنا رمضان أهلنا رمضان أهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن